Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan satu nyanyian 106 dari nyanyian Pesalu. Diberikan kepadamu, asal tetap pegang firman-Nya. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Betapapun hancur masa laluku, Dia ubahkan jadi baru. Padanya ada kuasa penciptaan yang telah nyata dalam firman. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Tiga. Ya Allah yang setia akan janji-Nya, tak mungkin mengingkarinya.
Rindukah engkau akan kuasa-Nya? Dengar firman-Nya dan yakinlah. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjian-Nya. Dengarlah suara-Nya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. 83 dari nyanyian tambahan, 83 nyanyian tambahan. Mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya akan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu bukakan firman-Mu dalam kehidupan kami, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan murni. Menyampaikan firman merupakan kasih sayang-Mu, menyampaikan firman merupakan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah saat pagi hari ini, Tuhan menjaga melindungi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Masih kita berada dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pohon ara yang berada di kebun anggur tetapi tidak berbuah. Akhirnya, jika tetap tidak berbuah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditebang. Ada beberapa penyebab pohon ranting atau cabang ini ditebang. Yang pertama karena tidak berbuah. Kemudian yang kedua, berbuah tetapi buah yang tidak baik. Apa artinya buah yang tidak baik ini? Yaitu yang dihasilkan adalah buah keonaran, membuat orang lain berkeluh kesah, sebab dia menyimpan dosa sampai dengan puncaknya dosa. Buah kejahatan, buah kelaliman, sudah mengikut melayani Tuhan, berada dalam penggembalaan, tetapi dari perbuatannya lalim, jahat. Baik kepada suami kepada istri, jahat. Istri pada suami, jahat. Anak pada orang tua, jahat. Ini ada buah, tapi buah yang tidak baik, yang menyebabkan juga ditebang sampai dibakar dalam api. Kemudian yang ketiga, Roma 11 ayat 19 sampai 22. Roma pasal 11 19 sampai 22. Sebab tidak memperhatikan kemurahan Tuhan, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi tidak memperhatikan kemurahan Tuhan sama dengan menjadi kehidupan yang jatuh. Mungkin pagi hari ini yang terakhir kita belajar tidak memperhatikan kemurahan Tuhan dalam arti kejatuhan ini. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 15. Matius pasal 12 9 sampai 15. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain, dan seterusnya. Nah, jadi di sini digambarkan, dikaitkan dengan domba yang jatuh ke dalam lubang. Nah, domba yang jatuh ke dalam lubang di sini dikaitkan lagi dengan cerita orang yang mati sebelah tangannya. Di Injil Matius pasal 12 hanya dituliskan mati sebelah tangannya. Tapi di dalam Injil Lukas pasal 6, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-6, ini yang mati adalah tangan kanannya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Jadi jatuh sama dengan domba yang jatuh ke lubang,
sama dengan kehidupan yang mati tangan kanannya. Mati tangan kanannya. Artinya apa mati tangan kanannya ini? Mati tangan kanannya. Jadi tangan ini sudah tidak ada aktivitas lagi. Tangan kanan tidak ada aktivitas lagi, mati, kering. Nah ini mungkin lebih tepat, kering. Tangan kanan yang kering, mati, tidak ada aktivitas lagi. Nah sekarang kegunaan tangan kanan untuk apa? Tangan ini kegunaan yang pertama di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ketiga. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tangan kananmu. Jadi tangan kanan atau tangan di sini lebih tangan. Jadi tangan kanan sama dengan untuk memberi. Untuk memberi. Jadi kalau tangan kanan mati sama dengan tidak bisa memberi. Baik memberi sedekah dikaitkan dengan sesama maupun memberi kepada Tuhan dalam bentuk persembahan 1/10 dan persembahan khusus. Nah ini sama dengan mati sebelah kanannya, sama dengan kehidupan yang jatuh. Sama dengan kehidupan yang jatuh. Sudah ada dalam penggembalaan, sudah ada dalam firman pengajaran yang benar, tetapi tangan kanannya mati, jatuh, tidak bisa memberi kepada Tuhan, tidak bisa memberi kepada sesama. Justru keadaannya adalah kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Ini jarang diketahui. Justru kadang-kadang malah dipuji-puji kalau ada orang kikir dan serakah. Sebenarnya dia menjadi domba yang jatuh. Kehidupan yang tidak memperhatikan kemurahan Tuhan, tidak memperhatikan kemurahan Tuhan. Kemudian yang kedua, nanti baru saya jelaskan, tangan kanan, ini tangan kanan yang mati. Tangan ini kegunaan yang kedua adalah Galati 2 ayat 9. Galati 2 ayatnya yang ke-9. Galati 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan. Memang di sini tetap tidak ada tertulis jabat tangan kiri kan boleh jabat tangan. Ya, ini dalam terjemahan asalnya tangan kanan, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi berjabat tangan di sini jadi tangan kanan adalah untuk berjabat tangan sama dengan menunjuk persekutuan. Persekutuan. Jadi artinya tangan kanan yang mati berarti kehidupan itu tidak mampu masuk dalam persekutuan yang benar. Mulai dari terkecil nikah rumah tangga, anak orang tua, suami, istri tidak mampu bersekutu. Nanti apalagi dalam sidang jemaat, antar penggembalaan, wah tidak bisa bersekutu. Israel dan kafir, wah tidak bisa dia bersekutu. Sekarang pertanyaannya, mengapa tidak bisa bersekutu? Mengapa tidak bisa berjabat tangan? Tangan kanannya mati di sini. 1 Yohanes 1 ayat 7 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 7 ayat 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di sini kalau kehidupan itu bisa menyadari, menyesali, mengakui dosa-dosa, kemudian hidup dalam terang, maka ada persekutuan. Bisa bersekutu mulai dari suami, istri, anak orang tua, menantu mertua, gembala sidang jemaat, antar sidang jemaat, antar penggembalaan sampai dengan Israel kafir. Kalau hidup dalam terang, tidak bertahan dalam dosa, tetapi hidup dalam terang,
hidup dalam kebenaran, baru bisa bersekutu. Selama dosa dipertahankan, jangan berharap bisa bersekutu. Tidak akan bisa bersekutu. Sudah mungkin, wah gampang ini, masa cuma gini aja tidak bisa jadi satu. Kalau dosa dipertahankan, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa bersekutu. Sebab tangannya mati, tidak bisa untuk berjabat tangan, tidak bisa berjabat tangan. Ayat yang ke-16, lanjutkan. Ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16. Jika kita berkata bahwa kita, ayat 16, 1 Yohanes 1 ayat 16. Oh tidak ada, salah saya, bentar. 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes 1, bukan 1 berarti. Sebentar, saya carikan lebih dahulu. Yohanes ayat yang ke-16. Sebentar, saya cari dulu sebentar. Itu ayat yang nanti mungkin saya salah tulis ini. Sekarang Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Nah, ini. Jadi mengapa tidak bisa bersekutu dengan sesama? Tidak benar. Mengapa tidak bisa bersekutu dengan sesama? Mempertahankan dosa. Dan yang ketiga, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengapa tidak bisa bersekutu sesama? Sebab Dia tidak mau masuk dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Artinya tidak mau menderita bersama dengan Yesus. Tidak bisa bersekutu. Coba suami, kalau suami tidak mau menderita karena kebenaran, tidak bisa bersekutu dengan istrinya. Istri juga begitu, gembala juga begitu, sidang jemaat juga begitu. Sudah tidak benar hidupnya, tidak mau menderita, mesti tidak mau menderita karena kebenaran. Kalau benar saja tidak mau, tidak akan pernah bisa masuk dalam persekutuan. Nah ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi tangan, kegunaan yang kedua untuk berjabat tangan, tanda persekutuan. Kemudian yang ketiga di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi tangan untuk diangkat untuk berdoa, menyembah kepada Tuhan. Tangan diangkat untuk berdoa, menyembah kepada Tuhan. Nah, sekarang apa halangannya untuk tangan diangkat ini? Untuk tangan diangkat. Jadi domba yang jatuh ke lubang sama dengan kehidupan yang mati tangannya, tidak bisa diangkat, tidak bisa menyembah. Kenapa tidak bisa menyembah? Sebab kehidupan itu sukanya marah dan berselisih. Hati-hati, jangan gampang-gampang. Ini laki-laki nih, gampang ini. Laki-laki termasuk ini, termasuk Sikit-sikit marah, nanti marah, dikit-dikit marah. Nah itu, tidak bisa berdoa, itu tangannya mati. Atau jangan-jangan ibu-ibu banyak yang suka marah ini. Hati-hati, dua-duanya hati-hati ya. Dua-duanya, tidak bisa berdoa kalau sudah marah. Apalagi yang dimarahi aneh-aneh, perkara yang aneh-aneh. Suaminya, istrinya taruh sapu kurang 1 senti sudah dimarahi istrinya. Naruh sandal kurang 2 senti dari tempatnya dimarahi. Lu ngapain kalau hanya sandal? Kalau terganggu ya dipindah sendiri, kan begitu. Tapi kalau tangannya lumpuh, tangannya mati, ya itu apapun harus marah. Apapun harus dibuat perselisihan itu. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kehidupan itu dilanjutkan yang demikian, ini sama dengan kehidupan yang jatuh. Kehidupan yang jatuh dan siap untuk dipotong. Ya, jangan main-main ya. Soal sifat tabiat marah ini jangan main-main.
Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Untuk apa? Untungnya juga apa? Malah ditebang kok untung. Tidak ada untungnya. Malah ditebang kok. Malah ditebang. Ya sekarang bagaimana cara Tuhan menolong orang yang tadinya mati tangan kanannya ini, orangnya tadinya jatuh tadi. Yesus mengajar pada hari Sabat, kemudian meminta supaya orang yang mati tangannya tadi, ayo ke tengah. Coba tadi tunjukkan kembali di dalam Matius 12 tadi. Matius pasal yang ke-12 tadi. Matius 12 ayat 9 sampai 15 tadi. Matius 12 ayat 9 sampai 15. Ya, Matius pasal yang ke-12. Matius 12. Matius 12 9 sampai 15. Matius 12, tuliskan saja Matius 12 ayat 9 sampai 15 tadi. Matius 12 9 sampai 15. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Terus mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Kalau domba tinggal ditangkap, tinggal dikeluarkan. Bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, lanjut, ayo. Ulurkan tanganmu. Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Ini adalah menunjuk perkataan iman. Perkataan iman. Waduh, Tuhan, ini bagaimana? Wong aku sudah tahu kalau tangan ini tangan yang tidak bisa digerakkan. Kok ulurkan tangan? Coba tendang sana. Loh, kakinya masih enak, masih bisa. Bisa. Oh. Ini tangannya yang mati kok tangan disuruh diulurkan. Kalau sikap kita seperti itu, tangan mati tetap mati. Oleh sebab itu dibutuhkan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah, jangan banyak mikir. Kalau firman mengatakan, ayo praktekkan. Nah, tinggal dipraktekkan. Tinggal dipraktekkan. Prakteknya paling yang mudah-mudah. Ayo kasihi anakmu, kasihi suamimu, kasihi istrimu. Nah, tadi jangan marah-marah, begitu misalnya. Ya tinggal dipraktekkan, kan gampang. Kecuali serahkan nyawamu untuk istrimu. Waduh, ini Tuhan, sebentar Tuhan, sebentar Tuhan. Nah, masih begitu. Kalau cuma jangan marah, kan gampang. Gampang, tinggal dipraktekkan. Nah, begitu. Tinggal dipraktekkan. Wah, mustahil Om. Saya ini dari mbah dulu ya pemarah. Nah, mungkin begitu. Tapi kalau tetap seperti itu ya tidak akan sembuh. Tangan kanan mati ya tetap tangan kanan mati. Terus itu firman Tuhan datang, ayo ulurkan tanganmu. Ya tinggal kita percaya dan mempercayakan diri. Ulurkan tangan, ulurkan tangan. Praktekkan firman. Hasilnya adalah kesembuhan. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari tangan kanan yang tadinya tangan kanan yang mati menjadi tangan kanan yang hidup. Dari tangan kanan yang mati menjadi tangan kanan yang hidup. Baik, semoga kita mengerti firman Tuhan. Yuk, dibutuhkan pagi hari ini. Kalau mungkin kita menghadapi banyak kemustahilan, sudah di pikiran kita ini sudah mustahil di pikiran kita. Sudah tidak mungkin. Pokok apa yang terjadi tidak mungkin. Pokok tidak mungkin. Nah, sekarang pagi ini kalau kita dengar firman, tinggal praktekkan. Tinggal praktekkan. Hasilnya adalah mujizat. Domba yang jatuh ke sumur, yang jatuh ke lubang diangkat. Orang yang mati sebelah kanannya sembuh, sehat seperti tangan yang lain. Nah, sekarang tandanya apa? Tandanya tangan yang sehat ini bisa memberi nomor satu. Kalau kehidupan itu berada dalam penggembalaan dan dia memperhatikan kemurahan Tuhan, tidak jatuh, bisa dipastikan kehidupan yang suka memberi. Bahkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi juga jangan emosi memberi. Memberi jangan emosi juga, dengan emosi. Pokok aku memberi. Perhatikan juga
Beberapa waktu lalu dalam pemberian ternyata yang diberi ini salah sasaran. Ya, sudah saya tidak sebutkan karena takut ini menyangkut politik dan seterusnya. Salah sasaran. Bukan yang membutuhkan yang diberi, justru yang tidak membutuhkan yang diberi. Nah, jangan. Ayo kita skop mungkin terkecil dalam nikah rumah tangga. Saudara-saudara kita ada yang perlu dan seterusnya. Ayo ulurkan tangan. Mungkin dalam penggembalaan lebih jauh lagi ada yang memerlukan. Ayo ulurkan tangan. Mungkin tetangga kanan kiri depan belakang semuanya ada yang membutuhkan. Ayo ulurkan tangan. Begitu. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini tandanya bahwa kehidupan itu memperhatikan kemurahan Tuhan dan tangannya sehat kembali. Kemudian tangan sehat kembali akhirnya bisa berjabat tangan. Bisa menyadari, menyesali, mengakui dosa-dosa, kemudian bisa hidup dalam kebenaran, kemudian sampai rela menderita bersama dengan Yesus karena kebenaran. Hasilnya bisa bersekutu, bersatu, mulai dari tubuh Kristus, hubungan suami, istri, anak, orang tua, sampai nanti Israel dan kafir bisa menjadi satu. Terakhir nanti kita menjadi satu dengan Yesus sebagai kepala. Karena menyatu dalam kematiannya, menyatu dalam kebangkitannya, sampai menyatu dengan kemuliaannya saat dia datang kembali yang kedua kali. Dan terakhir, kalau tangan hidup, tangan sehat, tangan bisa diulurkan untuk menyembah kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kalau tangan diulurkan menyembah, tinggal kita tunggu berkat-berkat dari Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan kembali. Haleluya. Mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan sambil kita berlutut. Mujizat masih ada. Kita dengar firman, praktekkan sampai terjadi tangan kanan yang pulih, bisa memberi, bisa bersekutu, bisa menyembah Tuhan pagi hari ini. Tinggal kita menantikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita sembah Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Semua mengalami kuasa dari firman-Mu yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita bersama bangkit berdiri. 106 dari nyanyian Pesalo tadi, kornya saja. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya, sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil denganmu. Setiap firman yang kita dengar hanya tinggal kita praktekkan, sehingga kita tinggal mengalami kuasa dari firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Angkat dua belah tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semua. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, bersama dengan keluarga kami. Tidak ada yang memiliki tangan yang mati, tapi tangan yang sehat, bisa memberi, bersekutu, sampai menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semua. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biar Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang Jumat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan, tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube. Urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi keuangan pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan baik yang di Ngawi, di Tuban, Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal, pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan,
pemborong bangunan pengembang sales, Cloud Vision, Depot Handicraft, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga ekspedisi, Tuhan menolong. Demikian juga Tuhan gorengan, Tuhan menolong. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Masmis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Ani, Yusi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Estra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu. Demikian juga Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gepi, Resi, Tapet, Niko, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory. Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadra, Tuhan menolong. Audi, Johannes, juga Tuhan menolong semuanya. Juga Angelin, juga Vina, Tuhan menolong. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Niti Pesi, keluarga Bapak Nadia Putris, Ibu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Paludungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Arkita, keluarga Hari Sucipto Mbah Sinem. Tuhan tolong semuanya. Bapak Saronekor Harjo bersama dengan keluarga, Bapak Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bapak Apong bersama dengan keluarga, Tuhan tolong. Bapak Agus Mujoko bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Dan Pak Malik Bunardi bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah yang dimanapun berada. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Demikian juga Tuhan tetangga kanan kiri depan belakang semuanya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini. Tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku. Kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku. Kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku
menjauh darimu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku.